Hi again everyone, happy weekend. Welcome back di Altcoins Update. So Altcoin Update kali ini saya ngikutin untuk peringkat 2 voting kita di Telegram dan dapatnya di Shiba Inu ya. Jadi kita akan ngebahas untuk price action Shiba Inu. So before saya start, saya cuma pengen bilang sama teman-teman untuk kasih tahu dulu bahwa yang saya bahas kali ini mungkin akan lebih cocok untuk trading. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin untuk long term investment, saran saya sih doing more research ya untuk Shiba Inu sendiri, karena sekali lagi kita tahu nih kondisi market crypto tuh dalam keadaan FAT yang lumayan signifikan. Jadi ibaratnya kalian harus punya keyakinan kalau kalian mau nge-hold suatu koin, dan untuk bisa mendapatkan keyakinan itu kalian harus paham betul dengan apa yang kalian investasikan. Start dari mungkin tokenomics-nya, pelajari supply-nya, pelajari gimana peredaran atau istilahnya sirkulasi transaksinya, dan paling penting apakah ada project yang di-develop dan project tersebut bisa istilahnya mensupport lah untuk masa depan blockchain ya. Kita berbicara untuk kedepannya. Jadi banyak banget faktor kalau buat teman-teman yang investor. Jadi istilahnya kalau saya bilang mungkin ada opportunity untuk beli atau opportunity untuk short, ini kita bukan berbicara untuk long term, lebih ke arah untuk trading jangka pendek. Jadi buat teman-teman yang trading mungkin tetap seperti biasa ya, kita remind untuk do your own research before you take a trade, karena setup itu penting untuk kalian pahami bahwa segala analisa proses dari hulu ke hilir tuh harus kalian lakukan mandiri, bukan berdasarkan analisa orang lain. Karena kalau misalnya saya udah sharing analisis sekalipun, pada saat proses eksekusinya itu pasti ada pertimbangan lain lagi dari kita pribadi. Setiap trader tuh saya cukup yakin punya analisa masing-masing dan itu sangat subjektif. So you need to be careful and always trade by your own decision ya. Jadi by your own analysis. That's it teman-teman ya. Kita start untuk price action analysis starting from time frame daily. Jadi sebenarnya saya lupa last time kita update tentang Shiba Inu itu kayaknya kita pernah bahas ya, bahwa as you can see teman-teman, di sini adalah sebuah area resistance ya, atau level resistance, dan already broken pada saat ya itu broke itu sekitar ya, kita tahu lah ya, ini pada saat masuk ke Binance seingat saya. Well, ini masuk ke Binance sih sebenarnya. Sorry teman-teman ya, saya ralat ini masuk ke Binance and then we see a hard rejection, karena saya cukup yakin banyak banget yang jadi kaya mendadak ya gara-gara harga yang naik. Karena sebelum masuk Binance kan dia udah pernah masuk ke exchange Hotbit kalau saya nggak salah. Kemudian bull run kayaknya menjelang akhir-akhir tahun ya, akhir-akhir tahun 2021, sebelum kita ngelihat market finally totally correction, itu kita ngedapetin semacam last push dari Shiba Inu, dan finally kita sama-sama lihat the only area yang memiliki influence ya terhadap breakout-nya itu adalah di kisaran range price. Ya, saya nggak bisa bilang ini angkanya, tapi kalian harus lihat ya, balik lagi ke kalau kalian melakukan analisa mandiri, kalian pasti tahu angkanya di kisaran berapa. Dan inilah the only area yang menurut saya sangat penting untuk Shiba Inu untuk saat ini. Kita udah sempat ngedapetin satu kali reaction dan cukup positif. Kita testing ke Fibonacci 1,8% based on swing high to swing low-nya, dan finally harga terreject kembali dari sana. Kita tahu semua ini terdampak dari situasi di Bitcoin-nya juga, dan juga problem pada market internal kripto sendiri. Jadi memang sewajarnya terjadi rejection. Sedikit pandangan saya, kalau kalian memang punya keyakinan untuk koin Shiba Inu, kalian mungkin bisa pertimbangkan untuk start accumulating dari kisaran range price saat ini, karena based on data sebenarnya ini terhitung cukup murah, kecuali faktor eksternal yang kita tidak bisa antisipasi. Mungkin ada aja faktor FAT, atau mungkin ya, kita nggak pernah tahu ya apa yang bisa terjadi pada company-nya atau apa yang bisa terjadi pada blockchain Shiba Inu sendiri ya, entah itu dihack, entah itu apa, macam-macam banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Sehingga break dari area ini kita akan masuk ke ya, kita bisa bilang area yang bahkan kita nggak tahu lagi next supportnya tuh di berapa. Mungkin ngukurnya tuh bisa berdasarkan chart pattern, atau mungkin berdasarkan Fibonacci retracement juga, atau Fibonacci extension untuk tahu potensial bagian bawahnya. Tapi untuk sementara ya, Big Fan Zone ini memiliki pengaruh yang cukup penting untuk si Shiba Inu. So, untuk ngelanjutin analisis saya akan delete ini dulu, karena ini udah kita nggak pakai ya. Ini perlu di note teman-teman, area support resistance ya, before that become support, dan
Indian kita melihat ini sebagai area potential resistance untuk kedepannya. Belum sampai sana kita udah ke reject dari mana? Dari area trendline yang terbentuk pada Shiba Inu. Dan so far lumayan respect ya terhadap trendline itu, selalu ada reaksi di sana dan selalu terjadi rejection. Apa yang terjadi pada Shiba Inu saat ini kalau kita gunakan SNR di area yang sama itu sudah terjadi break ya. Jadi kita udah ngelihat Shiba Inu itu pada dasarnya udah break, sempat fake out a little bit, and then kalian bisa lihat reactionnya setelahnya ya, ada doji candle, ada rejection kayak semacam shooting star di sana terjadi pada area support dan sekarang harusnya becomes resistance. Nah, kita akan coba untuk melihat ya gimana proyeksi pergerakan Shiba Inu. Sebenarnya kalau misalkan based on trend sudah jelas sekali Shiba Inu tidak diragukan lagi, kita ngelihat ini sebagai downtrend yang lumayan strong ya. Bahkan apa yang terjadi baru-baru ini adalah Shiba Inu berhasil break lagi nih dari area lowest price-nya, at least based on close candle ini kita udah confirm dia break di bawahnya. Jadi anggapannya secara tidak langsung Shiba Inu sebetulnya sudah memiliki momentum lebih kuat untuk seller mendominasi pergerakan market. Kalau misalnya mengacu pada pergerakan di sini, sebenarnya ini ada area of demand zone. Kita bisa perhatikan di range price tersebut ada possibility Shiba Inu bisa mendapatkan reaksi sama halnya yang terjadi pada kisaran bulan Juni lalu. Ya, saya lupa sebetulnya apa yang menyebabkan ini menguat ya pada Shiba Inu. Kalau nggak salah harusnya Shibarium pada saat itu orang percaya dengan Shibarium dan berpikir bahwa ini adalah bagian dari sentimen positif. Akhirnya mendapat reaksi dan kita sekarang kembali untuk testing ke area tersebut. Sejauh ini based on time frame daily kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa akan ada potensi terjadi reversal. Kalau bisa lihat di sini candle merah yang begitu tebal panjang ya. Di situ tentu saja mengkonfirmasi bahwa sellers sangat powerful yang sedang masuk saat ini. Kemudian untuk pergerakan di hari Sabtu sekarang sebenarnya sih bisa berpotensi membentuk semacam spinning top candlestick pattern. Tapi menurut saya inisiasinya atau terbentuknya si candlestick pattern ini itu terbentuk akibat volatilitas di hari weekend yang biasanya cenderung slow. Jadi kita nggak bisa terlalu mengambil kesimpulan dari terbentuknya candle tersebut, kecuali teman-teman yang memang trading kan ya pada saat weekend itu mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kalau buat yang trading pada saat market aktif, ini menurut saya kurang begitu valid untuk digunakan. Oke, jadi sementara this is the demand zone. As long dia belum break dari sana, berarti kita masih punya potensi Shiba Inu bisa mendapatkan reaksi dari buyers kembali. Anggapannya akan ada orang-orang yang tertarik. Kita berbicara untuk retail investor ataupun untuk big fund. Kalau misalkan memang mereka masih exist dan mereka mau memanfaatkan, maka kita bisa ngelihat ada rejection terlebih dahulu. Baru nanti bisa dipertimbangkan untuk transaksi. Kalau misalnya mengacu pada time frame 4 jam, sebelumnya saya tambahin dulu ya area di sini. Saya akan gunakan time frame 4 jam aja deh untuk kita mendapatkan area ini ya, apa namanya, area exact levelnya ya. Ya, ini kita ngelihat ya market boom, break impulsif, dorongannya itu ya more or less lah ya. Saya akan ambil dari area ini karena kita ngelihat dia sempat pause sedikit aja kayak hold and then boom break lagi. Jadi kita nggak dapetin semacam pullback di sana. Nah, ini saya tarik ke samping untuk kita mengambil informasi berupa area demand which is a little bit di bawahnya ya. Jadi agak lebih jauh jaraknya. Kalau misalnya berdasarkan atau mengacu pada time frame 4 jam. Dan seperti yang tadi kita bahas juga di time frame daily, basically kita udah break dari lowest price-nya dan juga merupakan area support. Jadi secara sentimen ini bukan hanya sentimen tapi memang secara price action sendiri menunjukkan atau memberikan indikasi bahwa Shiba Inu masih possible untuk tertekan lagi. Nah, tadi kan kita ngelihat ya potensi terbentuk spinning tops. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan time frame 4 jam, mungkin jadi lebih clear ya bahwa ada kemungkinan di sini terjadi yang namanya drop and then dia create base dan soon enough mungkin akan drop kembali gitu. Karena kita nggak ngelihat ada reaksi. Sekarang teman-teman bayangin kalau kalian lagi kepengen beli sesuatu misalkan di supermarket atau lagi di sebuah department store, misalnya tadinya kalian ngeliat ada jam tangan bagus nih atau ada parfum nih, setelah dicoba, setelah kalian pakai, wah ini kayaknya saya tertarik nih untuk beli, tapi harganya mahal pada kala itu dan
the next time kalian kembali, let's say sebulan kemudian, kalian kembali pas lagi Black Friday atau misalnya pas lagi midnight sale. Pas kalian lihat, wah harganya diskon 50% atau harganya diskon 60%. Kira-kira nih kalau teman-teman memang udah kepengen banget beli barang itu dan ngelihat diskon yang begitu besar, apa yang akan kalian lakukan? Kalau kalian bilang bahwa oke, saya akan beli, impulsif beli istilahnya, ya itu yang kita expect dari para pemain besar. Ya, kita ngelihat big investor saat ini belum menunjukkan hal tersebut. Kalau memang kita ngelihat mereka masih mau pertahankan harga Shiba Inu, maka akan ada lonjakan signifikan yang terjadi, dan itu bisa saja seperti yang terjadi pada 22 November lalu ya. Kita ngelihat how the reaction after kita testing terhadap level tertentu. Dan gak cuman itu, kita pernah ngelihat juga terjadi pada kisaran 10 November ya. Kemudian pernah terjadi juga pada 14 November. The reaction yang kita harapkan bisa terjadi. Sedikit post analysis, kamu bisa lihat yang terjadi pada tanggal 14 November. Kalau misalnya kamu memang mau memanfaatkan untuk trading long di sana, ketika kamu ngelihat lonjakan terjadi, kemudian kita bisa lihat ya, istilahnya ini terjadi break atas area resistance sebelumnya ya. Ini adalah area-area resistance sebelumnya. Kamu bisa ambil kesimpulan bahwa this is our demand area karena masuk market, masuk buyersnya dari sana sangat signifikan, boom ya, kenceng banget, and then dia pull back sampai ke demand zone. Nah, ini kalau misalnya mau mempertimbangkan untuk entry long, this is the best timing untuk kamu masuk. Apalagi pada saat kamu ngelihat dia turun kenceng dan langsung dapat reaksi bertahan di atas area tertentu. Nah, ini kamu bisa manfaatin untuk trading. Kalau misalnya sekarang kita ngelihat langsung di time frame 1 jam, apa yang terjadi pada si Shiba Inu dengan harga saat ini? Ya, kita nggak ngelihat reaksi tersebut. Kita nggak ngelihat ada buyers yang impulsif. Yang terlihat adalah market hanya create base saja dan bertahan di range tertentu. Artinya ada dua kemungkinan, antara satu, ada buyers yang mulai cicil masuk di sini tapi nominalnya kecil aja, atau kemungkinan kedua ya sellersnya stop. Mereka berhenti nge-sell. Ibaratnya kayak ya udahlah, udah cukup lah, udah profit, mungkin mereka udah cukup dapat. Mereka mau nge-hold barang mereka dulu dan nge-sell lagi pada saat nanti dapat harga yang lebih baik gitu ya. Itu mungkin yang bisa terjadi untuk pergerakan Shiba Inu saat ini. Tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman perhatikan, we are in the sellers ya. Sellers yang lebih dominan, kamu harus waspada terhadap kemungkinan dorongan lagi untuk harga yang lebih rendah dari harga saat ini. Dan ingat aja sih, kalau dari saya, selama tidak ada reaksi dari buyers yang begitu signifikan atau powerful, saya nggak akan entry long. Itu pertama, walaupun kita deket sama demand zone-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan posisi kita ngelihat seperti sekarang ini, sebenarnya seandainya saya mendapatkan pullback dan pullbacknya cenderung korektif atau bertahap, mungkin saya justru akan mempertimbangkan untuk melakukan short dari area yang lebih tinggi. Apalagi lebih bagus lagi kalau misalnya kita ngelihat nih, wah terbentuk rising wedge misalnya, atau pada saat dia naik macam-macam ya chart pattern yang bisa terbentuk di sana. Mungkin nanti pada saat sudah di atas dia membentuk semacam terbentuk head and shoulders ya kan. Nah, ini kamu bisa manfaatkan atau bisa dipertimbangkan. Kembali lagi, tergantung setup trading masing-masing. Saya di sini cuman kasih gambaran aja apa yang saya lihat pada Shiba Inu dan gimana mungkin cara saya nanti untuk memanfaatkan transaksi pada Shiba Inu. Selebihnya kalau misalnya teman-teman melihat ada setup yang menurut kalian menarik, silahkan dimanfaatkan. Dan untuk saat ini ya ini ya yang menjadi pertimbangan saya. Struktur market jelas banget masih sellers. Ini lowest price so far untuk pergerakan hari ini di tanggal 17 ya Desember. Ini dari 17 Desember sampai ya di perdagangan hari Sabtu inilah ya, kita ngelihat lowest price di sana, supply zone di atasnya, dan I think we are still going to see Shiba Inu akan kembali tertekan lagi untuk potential ngetes area demand yang lebih di bawahnya. Jadi stay safe buat teman-teman yang mungkin lagi pengen buru-buru untuk beli. Ya saran saya tadi sedikit kayak gitu aja ya, ngelihat reaksi dulu. Kalau ada reaksi akan lebih enak untuk kalian pertimbangkan masuk ya di market. Saya pikir itu dulu teman-teman untuk update saya seputar Shiba Inu. Hopefully informasi yang saya deliver bisa memberikan manfaat dan juga pandangan yang mungkin berbeda untuk teman-teman yang lagi sedang analisa Shiba Inu, dan I hope kita bisa bertemu lagi di video update berikutnya untuk market update yang berikutnya juga. Everybody, have a nice weekend. God bless, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Thank you guys for watching. I'll see you guys again later. Cheers guys. Bye-bye.